Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu penting dan menyenangkan. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya adalah Kerajaan Kediri. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan politik, kehidupan sosial ekonomi, dan kehidupan budaya Kerajaan Kediri. Yang kedua, kita mengidentifikasi peninggalan-peninggalan budaya dari Kerajaan Kediri. Kita belajar sejarah, bertualang, menelusuri peninggalan-peninggalan budaya masa lalu dengan penuh antusias dan semangat untuk menemukan kembali nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Peta konsepnya adalah Kerajaan Kediri, kita akan membahas politik, sosial ekonominya, dan budayanya. Berikut ini adalah gambar dari peta kekuasaan dari Kerajaan Kediri atau Kadiri. Berikut ini adalah Kerajaan Kadiri atau Panjalu. Kerajaan sebelumnya yaitu yang sudah pernah kita bahas, terakhir adalah Kerajaan Medang Kamulan, di mana Airlangga ini membagi kerajaannya menjadi dua kepada putranya agar tidak terjadi perang saudara. Nah, kekuasaan ini bagi dua, yaitu Kerajaan Panjalu di Kediri, ibu kotanya di Daha, dan kemudian Kerajaan Jenggala atau Janggala, ibu kotanya di Kahuripan. Pendahuluannya, Kerajaan Kediri ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan, yaitu sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1042 atau sejak Airlangga ini membagi dua Kerajaan Medang Kamulan menjadi dua buah kerajaan sampai tahun 1222, yaitu ketika keruntuhan dari Kerajaan Kediri pada masa Kertajaya. Pembagian wilayah kerajaan ini menjadi dua ini pada masa akhir pemerintahan Airlangga ini ternyata tidak berhasil mencegah terjadinya perang saudara antara Kerajaan Kediri dan Janggala. Perang saudara terjadi antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu di Kediri dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala dengan ibu kota Kahuripan pada tahun 1052. Pada masa awal, peperangan ini dimenangkan oleh Panji Garasakang. Ia dapat mengalahkan Samarawijaya sehingga Panji Garasakan ini berkuasa. Bagaimana perkembangan politik pemerintahan dari Kerajaan Kediri? Setelah Panji Garasakan, pada tahun 1059 Masehi ini digantikan oleh Samaratosatha. Setelah itu tidak terdengar berita mengenai Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 ini muncul Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan raja pertamanya yaitu Sri Jayawarsa. Kerajaan ini dikenal dengan Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Peninggalan sejarah yang ditemukan adalah prasasti Sirah Keting. Sri Jayawarsa ini ia menamakan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu seperti Airlangga. Berikut ini adalah gambar dari prasasti Sirah Keting. Sirah Keting ini prasastinya ada bagiannya, ada bagian depan dan ada bagian belakang. Sekarang prasasti Sirah Keting ini berada di Museum Nasional di Jakarta. Berikutnya adalah setelah Raja Sri Jayawarsa, penggantinya adalah Bameswara. Raja Bameswara ini tahun 1117 ini menjadi Raja Kediri.
Prasasti yang ditemukan antara lain ada Prasasti Padlegan, kemudian ada juga Prasasti Panumbangan. Isinya yaitu tentang pemberian status perdikan untuk beberapa desa. Setelah Raja Bameswara yaitu Raja Jayabaya. Tahun 1135 Masehi, Raja Jayabaya ini menjadi raja. Ia terkenal karena adanya ramalan Jayabaya atau jangka Jayabaya. Salah satunya yaitu ramalan tentang Ratu Adil. Raja Jayabaya ini meninggalkan 3 prasasti penting, yaitu ada Prasasti Hantang atau Ngantang 1135, Prasasti Talan 1136, dan Prasasti Desa Jepun 1144. Pada masa pemerintahannya ini telah digubah Kitab Bharatayuddha oleh Empu Seda, kemudian dilanjutkan dengan Empu Panulu. Prasasti Hantang ini memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal ini mengenang kemenangan Panjalu atau Kerajaan Kediri atas Jenggala. Prasasti Talan berisi tentang anugerah Raja Jayabaya kepada Desa Talan sebagai daerah sima atau daerah yang bebas dari pajak, karena desa tersebut telah menyimpan prasasti Ripta atau lontar dari Raja Airlangga. Kemudian prasasti Desa Jepun berisi anugerah sima atau bebas dari pajak oleh Raja Jayabaya. Setelah Raja Jayabaya, raja berikutnya adalah Sarweswara 1160 sampai 1170, kemudian Raja Aryeswara 1170 sampai 1180, lalu Raja Gandra 1180. Raja yang berikutnya adalah Kameswara. Pada masa pemerintahannya ini Empu Darmaja telah mengubah Kitab Separadana. Raja terakhir dari Kerajaan Kediri yaitu Kertajaya 1200 sampai 1222. Pada tahun 1222 ini terjadi pertempuran di Ganter, yaitu Raja Kertajaya melawan Ken Arok. Ken Arok ini dibantu oleh para pendeta atau Brahmana, sehingga Kertajaya ini mengalami kekalahan. Ken Arok ini nanti yang akan meneruskan dari Kerajaan Kediri menjadi Raja pertama Kerajaan Singasari. Nah, kalau kita lihat silsilah Kerajaan Kediri yang tadi sudah dijelaskan adalah dari Sri Jayawarsa, Bameswara, Jayabaya, Sarwaswera, Aryeswera, Sri Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Nah, dalam pemerintahan di Kerajaan Kediri, raja ini dibantu oleh 4 orang menteri, yaitu ada Rakrian Kanuruhan, Rakrian Mahamantri Ihalu, Rakrian Mahamantri Irangga, dan Rakrian Mahapati. Mereka ini tidak menerima gaji tetap, tapi pada waktu-waktu tertentu menerima hasil bumi atau lainnya. Pemerintahan dilakukan oleh 300 orang pegawai yang memegang keuangan dan juga usaha. Kemudian 1000 orang pegawai rendahan bertugas mengurus perbentengan, perbendaharaan negara, gudang-gudang persenjataan, dan keperluan prajurit. Nah, bagaimana dengan perkembangan sosial ekonominya? Kehidupan Kerajaan Kediri sudah teratur dan makmur. Mata pencariannya yaitu pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Barang dagangannya seperti emas, perak, gading, kayu cendana, dan pinang. Untuk menjaga pelayaran dan perdagangan, Kerajaan Kediri mempunyai armada laut yang cukup tangguh untuk menjaga keamanan Nusantara. Rakyat mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar pajak kepada kerajaan. Kemudian menurut sumber Cina atau menurut kitab Ling Wai Taita yang disusun oleh Chu Kufe tahun 1178, ini menggambarkan bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Kediri, di mana orang-orangnya memakai kain sampai di bawah lutut, kemudian rambutnya diurai.
Rumah-rumahnya sangat rapi dan bersih, lantainya dari ubin yang berwarna hijau dan kuning. Kemudian ada pemeliharaan ulat sutra dan juga kapas. Untuk perkawinan, mempelai perempuan menerima mas kawin berupa emas, kemudian alat pembayarannya berupa emas dan perak. Tentang raja dikatakan dalam kitab tersebut bahwa raja ia berpakaian sutra, bersepatu kulit dan memakai perhiasan-perhiasan dari emas. Rambutnya disanggul di atas kepala, dan kalau raja keluar untuk bepergian, naik gajah atau kereta yang diiringi oleh 500 sampai 700 prajurit. Kemudian perkembangan budaya. Perkembangan budaya Kerajaan Kediri ini sangat pesat. Ya, hal ini karena didukung oleh raja-raja yang mereka menghargai adanya perkembangan budaya, seperti misalnya perkembangan budaya Kerajaan Kediri ini adalah wayang Panji. Wayang Panji ini bukan diambil dari kitab Mahabharata dan Ramayana, tapi dari cerita Panji, yaitu Panji Asmorobangun, ya, cerita dengan Chandra Kirana. Nah, ini dijadikan sumber cerita dari wayang candi, wayang Panji. Kemudian juga berkembang seni sastra. Perkembangan sastra yang terkenal, ya, seni sastra yang terkenal contohnya yang pertama kitab Bharatayuda, kemudian ada kitab Sparadana, kemudian kitab Kresnayana dan kitab Lubdaka. Berikut ini adalah contoh gambar dari wayang Panji, ya, Panji Asmorobangun yang diikuti oleh kedua punakawannya, Bancak dan Doyok. Ya, ini merupakan salah satu adegan wayang gedok. Jadi wayang Panji ini disebut juga dengan wayang gedok. Ya, ada yang berpendapat wayang gedok ini karena wayangnya ini, ya, dalangnya itu dengan menggedok-gedokkan dari alat, ya, untuk memainkan wayangnya. Kemudian yang berikutnya penjelasan tadi kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda ini ditulis oleh Empu Seda, kemudian dilanjutkan dengan Empu Panulu pada masa pemerintahan Jayabaya. Ini untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Nah, perang saudara tersebut digambarkan dengan perang Kurawa dan dengan Pandawa yang masing-masing keturunan Bharata. Ini adalah dari kitab Bharatayuda. Kemudian yang kedua kitab Smaradana. Ditulis oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Raja Kameswara. Isinya yaitu menceritakan tentang suami istri Smara dan Rati. Ada yang mengatakan Kama dan Rati, ya, terkena kutukan dan mati terbakar oleh api atau dahana dari kesaktian Dewa Siwa. Akan tetapi kedua suami istri itu kemudian dihidupkan lagi dan menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. Berikutnya yaitu kitab Kresnayana. Ini ditulis oleh Empu Triguna pada masa pemerintahan Raja Jayaswara. Isinya menceritakan tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Kresna ini adalah salah satu tokoh dalam wayang. Kemudian kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada masa pemerintahan Raja Kameswara. Isinya menceritakan tentang seorang pemburu yang bernama Lubdaka. Ia sudah banyak membunuh dan pada suatu ketika ia mengadakan perjamuan istimewa atau persembahan terhadap Dewa Siwa, sehingga rohnya yang tadinya masuk neraka menjadi masuk surga. Terima kasih, semoga tayangan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat menjaga dan melestarikan dari peninggalan-peninggalan budaya, baik berupa candi, seni sastra, ataupun peninggalan-peninggalan dari situs sejarah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.